Laminah yang mendapat laporan dari tetangga Salamah segera datang menemui adiknya. "Amah, kau masih minum obat dari dokter?" Ia bertanya. "Aku sudah sembuh kok, dokter sendiri yang bilang." Salamah menjawab dengan nada tidak senang. "Tapi obat itu tetap harus selalu kau minum, Amah. Tidak boleh berhenti. Kan dokter juga bilang begitu." "Aku tidak sakit. Aku tidak gila. Kalian semua memang dengki kepadaku. Kalian memfitnah aku. Siapa yang membawaku ke rumah sakit jiwa? Ayo, siapa?" Salamah menjerit-jerit sambil menggebrak meja dengan tas Laminah. Badai Berganti Badai, karya Tutinonka. Narator Hanifah Abu Marzuki. Semenjak awal sakitnya Salamah, Pramono sudah disurati. Namun baru setelah dikabari bahwa ibunya dimasukkan ke rumah sakit jiwa, anak lelaki itu datang. Tanpa Nana tentu saja. Waktu itu sudah 10 hari Salamah dirawat di rumah sakit Lali Jiwo Pakem. Sudah banyak mengalami kemajuan. Kedatangan Pramono tampaknya lebih-lebih lagi mempercepat proses kesembuhan Salamah. Salamah terlihat sangat bahagia, riang dan wajar. Kata-katanya runtut, emosinya terkendali. Sama sekali tidak terlihat tanda-tanda kegilaan seperti yang diperlihatkannya selama 2 bulan berselang. Kelihatannya kondisi ibu sangat baik, Pramono berkata ketika bersama Laminah meninggalkan rumah sakit. Nada suaranya terdengar tidak enak, seolah-olah tidak percaya ibunya sakit. Seolah-olah menuduh Laminah mengada-ada. Seolah-olah tidak rela ibunya diperlakukan sebagai orang yang sakit jiwa. Laminah yang merasakan juga sikap Pramono itu jadi serba tidak enak. "Ya, syukurlah. Aku gembira sekali Amah cepat pulih seperti sedia kala. Semua orang tentu juga senang ibumu sudah sehat kembali." Laminah mencoba menutupi perasaannya dan bersikap biasa. "Sejak dulu ibu memang begitu. Kalau bicara keras seperti memerintah. Itu memang sudah tabiat beliau. Bukan apa-apa." Pramono berkata lagi. Laminah jadi semakin tidak enak. Ia memang tidak bercerita kepada Pramono tentang hutang-hutang Salamah yang harus ia bayar. Takut disangka minta ganti. Ia hanya mengatakan bahwa Salamah suka marah-marah dan mengamuk kepada siapa saja. "Besok temuilah Pak Badrun, tetangga sebelah rumahmu itu. Kurasa beliau bisa memberikan keterangan yang lebih mendetail tentang ibumu, karena beliaulah yang tahu persis, mendengar dan melihat setiap hari. Oh ya, kalau kau mau menengok rumah ibumu, kunci rumah ada padaku." Laminah berkata. Pramono tidak menjawab. Agaknya merasakan sindiran halus yang diucapkan budenya. Dari Jakarta, ia memang langsung ke rumah orang tua Nana di Demangan, bukan pulang ke rumah ibunya sendiri di Sosrowijayan. "Ibumu sebetulnya menderita, Mono. Ia kesepian.
Ia butuh kasih sayang dan perhatian. Apalagi cuma kau satu-satunya anaknya. Laminah berkata lagi. Pramono menghela napas. Wajahnya berubah suram dan sedih. Lalu saya harus bagaimana? Saya tidak mungkin tinggal di Jogja. Sementara ibu juga tidak mungkin saya boyong ke Jakarta. Laminah diam. Perasaan seorang ibu kepada anaknya memang bisa berbeda dengan perasaan seorang anak kepada ibunya. Apa boleh buat? Nasib buruk Salamahlah bila Pramono lebih memberati istrinya daripada ibunya sendiri. Genap 2 minggu dirawat di rumah sakit, Salamah diperbolehkan pulang dengan ketentuan harus kontrol seminggu sekali dan tidak boleh lupa meminum obatnya setiap hari. Keluar dari rumah sakit, keadaan Salamah berubah agak drastis. Ia yang semula sangat impulsif, mengumbar kemarahan dan memaksakan kehendak kepada siapa saja, berubah menjadi pendiam, murung, dan mudah bingung. Terpaksalah untuk kontrol seminggu sekali ke rumah sakit. Laminah mengantarkannya, sebab Salamah terlalu bingung untuk pergi sendiri dengan berganti-ganti kendaraan umum sampai ke Pakem. Kalau Laminah kebetulan tidak bisa mengantarkannya karena sulit minta izin dari SMP tempatnya mengajar, maka Sugeng, anaknya yang nomor 2, menggantikan tugasnya mengantar Salamah. Dan sesungguhnya bukanlah tugas yang menyenangkan mengawal orang bingung seharian, yang sepanjang perjalanan tak henti-hentinya mencemaskan ini dan itu, dan harus ditanggapi dengan jawaban yang lama-kelamaan menjadi sangat menjemukan. Kita tidak salah bis, Geng? Ini nanti lewat Pakem. Pertanyaan itu bisa diucapkan Salamah lebih dari 5 kali. Persisnya setiap ada penumpang bis yang turun di jalan. Sekali 2, Sugeng masih bisa menjawabnya dengan sabar. Tapi setelah keempat dan kelima, suaranya pun susah untuk terdengar ramah. Apalagi kalau ia mengingat tugas papernya di rumah, yang mestinya sudah selesai ia kerjakan kalau tidak harus mengantar Salamah. Namun sedikit demi sedikit, keadaan Salamah membaik. Ia tidak lagi murung dan bingung, bahkan kemudian menyatakan berani pergi kontrol sendiri ke rumah sakit. Frekuensi kontrolnya pun sudah semakin berkurang, tinggal sebulan sekali. Tapi obat harus tetap diminum setiap hari. Selebihnya, keadaan Salamah boleh dikata sudah kembali seperti semula saat ia belum sakit. Ia bahkan sudah mulai membuka kembali tokonya yang selama hampir 3 bulan tutup. Dokter memang menganjurkan agar Salamah mengisi waktunya dengan kesibukan-kesibukan, supaya pikiran tidak kosong dan jiwa tidak menjadi goyah. Semua orang bersyukur melihat Salamah sudah sembuh. Atas pesan dokter, mereka memperlakukan Salamah dengan wajar dan tidak menyinggung-nyinggung saat Salamah sakit dulu. Salamah pun kelihatannya tidak ingat dan tidak pernah menanyakan apa yang terjadi dengan dirinya beberapa waktu yang lalu. Namun kelegaan orang ternyata tidak berlangsung lama. Selang 6 bulan kemudian, Salamah memperlihatkan gejala-gejala penyakitnya. Ia mulai lagi marah-marah, memaksa orang membeli dagangannya, mengumbar rahasia-rahasia rumah tangga, dan membuat onar di sana-sini. Laminah yang mendapat laporan dari tetangga Salamah segera datang menemui adiknya.
"Amah, kau masih minum obat dari dokter?" Ia bertanya. "Aku sudah sembuh kok. Dokter sendiri yang bilang." Salamah menjawab dengan nada tidak senang. "Tapi obat itu tetap harus selalu kau minum, Amah. Tidak boleh berhenti. Kan dokter juga bilang begitu." "Aku tidak sakit. Aku tidak gila. Kalian semua memang dengki kepadaku. Kalian memfitnah aku. Siapa yang membawaku ke rumah sakit jiwa? Ayo, siapa?" Salamah menjerit-jerit sambil menggebrak meja dengan tas Laminah. Laminah pulang dengan sedih. Salamah benar-benar sudah kambuh, sudah terganggu lagi jiwanya. Dia tinggal sendirian di rumahnya dan tidak ada seorang pun yang dapat mengingatkannya untuk minum obat. Beberapa bulan yang lalu, Salamah memang pernah mengeluh padanya bahwa obat itu membuat ngantuk, sehingga ia tidak bisa sembahyang tahajud di malam hari dan selalu bangun kesiangan. Juga harganya cukup mahal, padahal hasil penjualan Salamah sekarang tak seberapa. Agaknya kedua faktor itulah yang membuat Salamah berhenti minum pil. Di samping ia merasa sudah sehat seperti dulu. Akibatnya jelas, penyakitnya kambuh lagi. Apa yang bisa dikerjakan Laminah kini? Ia tidak mungkin menjaga dan tinggal bersama adiknya, karena ia sendiri punya suami dan anak-anak yang juga harus diperhatikan. Sementara Salamah juga tidak mau tinggal di rumahnya. Sebenarnya Pramonolah yang berkewajiban mengurus ibunya. Tapi anak itu tidak bisa berbuat banyak karena istri dan rumah tangganya. Penyakit Salamah dengan cepat bertambah parah. Lebih berat daripada dulu. Orang mengabarkan ia menelanjangi seorang ibu di tokonya karena ibu itu menganggap harga barang-barang dagangannya terlalu mahal dan urung membeli. Di saat lain, orang melihat dia membawa-bawa pisau yang tentu saja membuat orang pada ketakutan. Belum lagi keonaran-keonaran yang lain. Laminah menulis surat panjang lebar kepada Pramono, mengabarkan kalau ibunya kambuh lagi. Jawaban Pramono adalah sebuah telegram singkat yang isinya membuat Laminah sekeluarga masgul. "Dengan hormat, saya tidak dapat mengurusi ibu karena tidak mungkin meninggalkan pekerjaan dan rumah tangga saya. Maka saya pasrahkan perawatan ibu kepada Bude agar diurus bagaimana baiknya." "Enak aja." Sugeng membanting telegram itu ke atas meja. "Ibunya sendiri yang sakit, orang lain yang disuruh repot-repot. Mending kalau sakitnya sakit biasa." "Geng, jangan begitu. Dia kan budekmu sendiri, adik ibumu. Lagi pula, Pramono memang repot. Di samping rumahnya jauh, dia juga harus menjaga keluarganya." Laminah mencoba meredakan kemarahan anaknya. "Tapi kita juga dong yang susah, yang dekat-dekat ini. Jadi sasaran terus." Sugeng tetap ngotot. "Kayak aku ini." Resti, adik Sugeng yang duduk di kelas 3 SMA menimpali. Cerita tentang Resti memang tragis. Anak itu sudah 2 tahun berpacaran dengan Johan, mahasiswa tingkat 2 di Fakultas Pertanian. Mereka bertemu ketika Resti kelas 1 SMA dan Johan kelas 3. Masa perpeloncoan yang dilalui Resti berlanjut dengan pacaran. Hubungan mereka berjalan baik, walau Laminah agak was-was pelajaran anaknya akan terganggu.
Nyatanya, nilai rapor Resti selalu bagus, walau bukan yang tertinggi. Akan tetapi, hubungan yang sudah terjalin cukup rapat itu jadi buyar berantakan ketika keluarga Johan mendengar segala sesuatu tentang Salamah. Ibu Johan yang semula baik-baik saja berubah menentang hubungan anaknya dengan Resti. Ia tidak mau anaknya pacaran dengan seorang gadis yang mempunyai famili berpenyakit jiwa, sebab percaya penyakit itu menurun. Di samping itu, rasa malu mempunyai ikatan persaudaraan besan dengan orang yang sakit ingatan juga menghalang-halangi keluarga Johan untuk membiarkan hubungan Johan dan Resti berlanjut. Setelah melalui proses perselisihan yang seru dan menyakitkan hati, akhirnya hubungan Johan dan Resti benar-benar putus. Laminah tak bisa berbuat apa-apa selain membesarkan hati putrinya yang remuk redam. Peristiwa-peristiwa seperti itulah yang membuat kewajiban mengurus Salamah menjadi beban berat bagi keluarga Laminah. Tetapi bagaimanapun, mereka tidak bisa menolak. Tidak mungkin. Orang akan mempersalahkan mereka jika Salamah terus dibiarkan berkeliaran dengan keadaannya yang mengganggu ketertiban umum. Hampir 10 tahun lamanya Laminah pontang-panting mengurusi Salamah. Saudara-saudara yang lain bukannya tidak ikut memperhatikan, tapi karena tempat tinggal mereka berjauhan, akhirnya perhatian mereka hanya seperti angin lewat saja. Menyejukkan sejenak, untuk kemudian tak ada lagi. Salamah terus kambuh-kambuhan. Setahun membaik, 6 bulan kumat. 6 bulan sembuh, 7 bulan sakit. Sampai akhirnya para dokter pun angkat tangan. Setelah lewat usia 50 tahun, seorang penderita sakit jiwa tipis kemungkinan bisa disembuhkan. Umur Salamah sudah 53. Penyakitnya sudah semakin laten. Usaha untuk menyembuhkannya pun sudah tuntas. Laminah menyerah. Ia sudah terlalu letih 10 tahun terus-menerus dibebani Salamah. Ia sendiri sudah tua, dan sejak pensiun dari pekerjaannya sebagai guru, kesehatannya semakin mundur. Terutama sejak suaminya Raji meninggal dan kedua anaknya yang besar, Nugroho dan Sugeng, menikah dan bekerja di kota lain. Laminah letih lahir batin. Sebagai orang yang paling banyak disakiti hatinya, baik dengan kata-kata, sikap maupun perlakuan di depan umum. Sekalipun ia sadar, Salamah sedang sakit ingatan. Tetapi pedih juga rasanya dimaki-maki di tengah pasar atau disiram dengan kuah bakso yang masih panas. Laminah mengembalikan pengurusan Salamah kepada Pramono. Tapi karena Pramono jauh, praktis tidak ada lagi yang memperhatikan Salamah. Beberapa tetangganya yang baik hati kemudian mengambil alih tanggung jawab itu. Di satu pihak ini sangat membantu, tetapi di lain pihak membuat posisi Laminah terpojok. Seolah-olah sebagai saudara ia tak mau tahu, dan justru orang lain yang mengurusi serta memperhatikan Salamah. Pramono, walaupun tidak pernah mengatakan secara terus terang, agaknya berpendapat demikian pula, dan Laminah membiarkannya saja. Tidak sedikit yang sudah diperbuat para tetangga, tetapi keadaan Salamah sudah sulit diatasi. Rumah sakit tidak mau menerima lagi karena Salamah sudah tidak punya harapan bisa sembuh. Paling-paling masuk beberapa minggu, dan setelah keluar kondisi Salamah tetap saja sama. Kapasitas rumah sakit toh terbatas
Dan itu diperuntukkan bagi mereka-mereka yang masih bisa sembuh. Sementara itu Salamah tetap saja berkeliaran, membikin ribut di mana-mana. Keluarga sudah menyerah. Rumah sakit sudah angkat tangan. Apalagi yang bisa diperbuat? Melapor ke polisi agar mengamankan si pengganggu ketertiban umum? Bisa-bisa kantor polisi bukan penuh penjahat, tapi penuh orang sinting. Akhirnya Salamah menjadi beban masyarakat. Mau tidak mau. Bertahun-tahun, Salamah hidup seperti sehelai daun kering dipermainkan badai. Melayang-layang, tak ada tempat bergantung, tak ada tempat berpijak, tak ada tempat bagi derita. Sebentar ia diangkat angin, terbaling-baling di udara, lalu terhempas di tanah keras. Tak cukup lama untuk beristirahat, angin yang lain telah pula mengangkat dan menghempaskannya ke tempat yang lain lagi. Kehendak Tuhan jualah yang membuat Salamah sedikit demi sedikit menemukan keseimbangannya kembali. Dan ketika diingatnya kembali segala perbuatannya yang telah lalu, ia pun didera oleh penyesalan yang teramat dalam. Ia menderita tiap kali teringat bagaimana ia memaki-maki semua orang, bertingkah laku yang sangat memalukan dan mencemarkan nama keluarga. Ia berusaha untuk menembus semua itu dengan berbuat sebaik-baiknya, bersikap seramah-ramahnya kepada setiap orang, untuk tidak melakukan kesalahan yang paling kecil sekalipun, untuk tidak mengganggu orang lain. Namun semua orang telah menghindari dirinya. Semua orang menganggap segala apa yang datang dari dirinya adalah tingkah laku orang yang sakit jiwa, orang gila. Terima kasih telah menikmati cerita ini. Tuliskan saran atau komentar di bawah untuk memperbaiki channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share.